Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kapan Anda menyaksikan tayangan ini. Kami dari Madrasah Diniyah MTA Yogyakarta kembali menyapa setelah beberapa waktu tidak ada video pada YouTube kami. Kali ini kami akan coba menjelaskan beberapa hal mengenai Madin MTA Yogyakarta dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengurai dan membantu teman-teman di luar sana bagaimana Madin MTA Yogyakarta sebenarnya. Sehingga apabila ada hal-hal yang kurang jelas dapat kami jawab dengan gamblang dan lancar. Kita masuk dari pertanyaan pertama. Bagaimana sistem pembelajaran Madin? Madrasah Diniyah MTA Yogyakarta tetap melaksanakan pembelajaran walaupun harus menggunakan sistem online. Kami bertekad untuk selalu menyelenggarakan pendidikan diniyah karena memang sudah menjadi kewajiban lembaga pendidikan. Apalagi pendidikan diniyah yang memang menjadi bagian dari kerangka dakwah untuk menyiapkan generasi penerus yang cerdas dan berakhlak mulia. Tentu perubahan offline menjadi online harus menjadi perhatian lebih dalam pelaksanaannya. Selain teknik pembelajaran yang berbeda, juga harus memperhatikan detail seperti kemudahan pembelajaran baik guru maupun santri dan kualitas pembelajaran diniyah itu sendiri. Madrasah Diniyah MTA Yogyakarta menerapkan dua pendekatan dalam penyelenggaraan sistem online selama pandemik COVID-19. Pertama, sistem pembelajaran terintegrasi. Sistem ini merupakan sistem yang menghubungkan antara tiga elemen penting dalam pembelajaran online. Mereka adalah media sosial untuk berkomunikasi, platform untuk menyuguhkan konten pembelajaran yang bisa dinikmati secara visual audio, dan device untuk pengajar berkarya dalam pembuatan konten video pembelajaran. Inti sistem pembelajaran terintegrasi ini adalah perubahan cara pembelajaran guru yang harus adaptif terhadap tuntutan keadaan dengan menjadi konten kreator dan dibantu alat-alat yang disusun secara teratur untuk membantunya. Kedua, sistem pembelajaran blok. Sistem pembelajaran blok merupakan sistem pembelajaran yang membagi waktu pembelajaran dalam bagian-bagian atau blok-blok. Pembagian waktu pembelajaran yang Madrasah Diniyah MTA Yogyakarta bagi adalah waktu dalam penyampaian teori dan praktek, karena pengajar memerlukan waktu untuk membuat konten video dan hal itu perlu disampaikan kepada santri, sehingga ada kurun waktu khusus untuk menyampaikan itu. Kemudian untuk waktu praktek atau pembelajaran yang berfokus dalam keterampilan santri dilakukan setelahnya, tentu dengan kurun waktu tertentu juga. Selama 6 bulan pembelajaran, 3 bulan pertama menggunakan sistem pembuatan video sebagai penyampai materi, dan 3 bulan selanjutnya fokus pada praktek penerapan materi tersebut. Bagaimana? Sudah mulai mengerti? Mari masuk pada pertanyaan kedua. Tetapi sebelum kita masuk pada pertanyaan kedua, kami mau mengingatkan bahwa YouTube kami menyediakan konten-konten Islami yang terdiri dari konten belajar diniyah untuk anak-anak, podcast kepada tokoh-tokoh di MTA Perwakilan Yogyakarta, dan berita mingguan. Yuk, mari kita masuk pada pertanyaan kedua. Bagaimana penggunaan elektronik raport Madin itu? Kami mendukung antara diniyah dan modernisasi sistem. Segala hal yang dilakukan bertujuan untuk mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif dan tertata, baik dari santri, pengajar, maupun manajemen. Selain itu, fokus kita adalah mengabarkan kalau era Madin itu merupakan terobosan
untuk sistem evaluasi yang bersifat modern, praktis, dan transparan. E-rapot Madin itu tujuannya adalah untuk yang pertama, transparansi nilai kepada santri dan orang tua, sehingga nilai yang didapatkan santri semua dapat dilihat langsung oleh orang tua, termasuk bagaimana fluktuasi nilai tersebut sebagai bahan evaluasi. Kedua, evaluasi perkembangan santri karena diambil 1 bulan sekali, sehingga perkembangan santri dalam pemahaman materi dan diaplikasikan dalam soal-soal yang diberikan pengajar 1 bulan sekali dapat terpantau. Apakah baik, cukup, atau ada remedial? Ketiga, evaluasi keaktifan santri dalam mengikuti setiap kegiatan Madin, sehingga gerak-gerik santri selalu ikut pembelajaran dapat dilihat secara berkala bersamaan dengan upload nilai yang dilakukan. Sistemnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap santri mendapatkan 1 akun. 2. Setiap pengajar yang mengampu kelas juga mendapatkan 1 akun. 3. Dalam 1 paket atau 6 bulan ada 6 nilai. Dengan nilai ketiga adalah ujian tengah paket dan nilai ke-6 adalah ujian akhir paket. 4. Santri atau orang tua dapat melihat secara langsung melalui akunnya sendiri dan bisa mencetak rapot secara mandiri. 5. Pengajar tidak bingung dengan nilai setiap santri pada setiap rentang waktunya karena sekaligus menjadi dokumen dan tinggal mengupdate. Mari kita melihat Madin MTA Yogyakarta dalam 1 tahun ke depan, tepatnya tahun 2022. Apakah yang Madin rencanakan? Mari kita masuk pertanyaan yang ketiga. Apa program kerja Madin MTA Yogyakarta pada tahun 2022? Madrasah Diniyah MTA Yogyakarta setiap tahunnya menyusun program kerja yang akan dilaksanakan selama 1 tahun. Hal ini digunakan untuk memfokuskan apa yang dicita-citakan oleh lembaga dan menjadi tolak ukur peningkatan raihan yang selalu kami tingkatkan setiap tahunnya. Ada 6 program kerja utama yang Madin susun untuk dilaksanakan tahun 2022, antara lain: 1. Pendataan atau pengelompokan lomba. 2. Pertandingan internal Madin. 3. Exhibition dengan cabang atau perwakilan atau lembaga di luar MTA. 4. Beasiswa atau pelatihan pengajar. 5. Pembuatan seragam baru untuk santri dan pengajar. Yang keenam, outbound. Inti dari program kerja tersebut adalah: 1. Kami ingin Madin MTA Yogyakarta meningkat dalam hal sumber daya manusia, baik santri maupun pengajar. 2. Untuk sisi santri, kami berencana untuk mempersiapkan santri dapat mengaplikasikan pembelajaran dengan lomba, sehingga dari awal tahun kami sudah menyusun pelatihan lomba sekaligus pertandingannya, baik secara internal Madin maupun dengan cabang atau perwakilan atau lembaga di luar MTA. 3. Kami memberikan beasiswa belajar untuk pengajar dalam usaha peningkatan kapasitas dan kualitas pembelajaran. 4. Impian kami adalah untuk memberi kontribusi kepada lomba TPA MTA nasional atau Al-Husna dengan mengirimkan lebih banyak santri dari Madin, sekaligus mempertahankan juara Festival Anak Soleh MTA atau FAS di perwakilan Yogyakarta. Bagus kan? Kapan lagi ada program diniyah yang menawarkan berbagai fasilitas yang optimal demi perkembangan generasi penerus dakwah MTA. Bagi teman-teman yang mau tahu lebih banyak soal Madin MTA Yogyakarta, bisa menghubungi kami lewat direct message melalui IG @madinmta atau WhatsApp ke 085 628
31481. Semoga bermanfaat ya. Wit klopo ambruk dipangan rayap. Rayape akeh eman jumlahe. Mbok bilih pranatacara mboten adab. Nyuwun pangapunten sakderenge. Selamat pagi, siang, malam, tergantung kapan Anda menyaksikan tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.